Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita sama-sama coba bahas latihan dan kunci jawaban soal PPG bidang guru kelas atau PGSD. Kita coba sama-sama bahas soal, kemudian kita jawab. Langsung aja dari soal yang pertama. Belajar menurut Bell Gradle adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung. Jawabannya A. Pada saat seseorang sedang bersekolah. B. Dari bayi sampai tua. C. Pada waktu siswa sudah siap. Atau D. Pada waktu seorang sedang belajar. Jawaban yang benar adalah B. Kita lihat kunci jawabannya. B. Dari bayi sampai tua. Lanjut, nomor 2. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini akan tidak mau dikenal teori akan. Kondisi ini disebut extension atau penghilangan yang dikenal dengan teori A. Classical conditioning dari Pavlov. B. Connectionism dari Thorndike. B. Behaviorism dari Watson. D. Operant conditioning dari Skinner. Jawabannya adalah A. Classical conditioning dari Pavlov. Nah, classical conditioning dari Pavlov karena dalam teori classical conditioning ada 3 parameter, yang salah satunya adalah extensioning atau penghilangan, yang artinya apabila penguatan respon akan menurun atau menghilang, dihentikan, maka dalam teori belajar connectionism tidak dikenal istilah extension atau penghilangan. Dalam teori belajar behaviorism tidak ada proses penghilangan juga, sedangkan dalam teori belajar operant condition tidak ada istilah extension juga. Jadi jawabannya tadi A. Nomor 3. Pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada B. Perkembangan siswa. Jawabannya. Nah, ini jawabannya perkembangan siswa, karena dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan adalah perubahan perilaku. Dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan bukan proses belajarnya. Dalam teori belajar behavioristik bukan hasil belajarnya yang ditekankan juga, dan bukan kepandaian siswa yang ditekankan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Proses lupa pada diri seorang menurut Guthrie terjadi secara A. tiba-tiba, B. tidak terkendali, C. bertahap, D. terkendali. Jawabannya adalah B. C. Kita lihat kuncinya ya. C. bertahap, karena proses lupa dari seseorang mengalami beberapa tahapan menurut Guthrie. Kemudian nomor 5. Teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight. B. Cognitive. C. Conditioning. D. Connection. Membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Jawabannya adalah B. Cognitive.
Ya, kognitif ini tulisannya jawabannya C, kognitif salah ya. Yang kognitif itu B. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan di prosedur yang diterapkan dengan dalam kelas untuk menghasilkan hasil yang produktif. Ya, kalau kognitif dia lebih ke ilmiah. Gitu. Nomor 6, lanjut. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning. SR. Artinya jawabannya adalah pilihannya A. Mempelajari perilaku manusia dari masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. Yang B. Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku masa lampau. Yang C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Yang D. Mempelajari perilaku manusia masa kini dibandingkan dengan masa lalu. SR. Kognitif. Jawabannya C. Perilaku manusia masa kini untuk keadaan masa kini. Karena pendekatan masa kini pendekatan teori belajar kognitif. Lanjut. Nomor 7. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali nomor 7. Pilihannya A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lainnya. B. Memberikan pertanyaan yang mungkin siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Teori belajar Brunner dalam pembelajaran, jawabannya adalah C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Mendiskusikan suatu masalah dengan siswa karena ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner pembelajaran. Iya, karena kecuali ya. Jadi yang tidak di antara pilihannya yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena ini tidak diperhatikan dalam teori pembelajaran Brunner. Nomor 8. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungan dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Dan jawabannya adalah D. Menghafal. Kita lihat kuncinya ya, belajar menghafal. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima dan dipelajari oleh siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Jadi kalau menghafal itu tidak ada hubungannya dengan yang sudah ada. Nomor 9. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahapan pengolahan proses kognitif yang disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu belajar mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anton mengutamakan kualitas penetapan dan keagungan belajar dalam pembelajaran. D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Jawabannya adalah B. Kognitif. Mohon maaf, jawabannya A. Sebelum pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman suatu drama sosial kepada siswa. Kognitif, ya. Sebelum belajar diperdengarkan rekaman drama kepada siswa. Itu adalah kognitif. Nomor 10.
salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Linguistik fisik. Jawabannya adalah B. Proses pengaturan diri, karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Intelektual adalah equilibrium. Equilibrium berarti itu seimbang, equal. Mungkin ya dari kata equal. Baik, itu saja kesempatan kali ini, kita bahas 10 aja ya. Karena waktunya juga udah 10 menit. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas lagi soal-soal PPG, soal-soal pretest PPG. Semoga dapat membantu saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Kalau ada yang salah boleh komen aja atau DM atau bisa hubungin langsung saya. Insya Allah kita perbaiki bersama-sama. Dan semoga kita bisa lulus bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.